Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka an-nasihah fid din, dalam rangka melaksanakan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Dan keberadaan saya di depan antum sekalian tidak berarti bahwa saya lebih mulia dan lebih baik daripada antum sekalian. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, hidayah dan taufiknya sehingga kita tetap di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan menyampaikan bagian terpenting dari tauhid, bagian terpenting dari akidah kita, yaitu manzilah kalimat la ilaha illallah, status dan kedudukan kalimat la ilaha illallah di dalam pandangan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhau'il kitab wa sunnah. Kalimat yang sering kita ucapkan, yang tidak diragukan lagi bagi setiap orang muslim dan muslimah, ya, bahwa setiap orang di antara kita, bahkan seorang yang akan memeluk Islam, dia diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Dia merupakan kunci surga. Seorang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dia memiliki, yaitu kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya, diyakininya, diamalkan konsekuensinya dan istiqamah sampai akhir dari kehidupannya,
meninggalkan dunia ini. Maka dari itu kalimat ini menjadi ar-ruknul awal min arkanil Islam ma'a syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah dia salah satu dari rukun Islam atau rukun Islam yang pertama bersama dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat la ilaha illallah dengannya atau karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena kalimat ini pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah kepada aku. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita istiqamah di atas iman kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir dari kehidupan kita. Karena dengan demikian kita mengetahui tujuan hidup kita. Dengan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengetahui apa tujuan hidup kita di dunia ini. Dan oleh karena itu pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum." Sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka mencapai dan menggapai predikat seorang hamba yang mulia di sisi Allah Ta'ala, bahkan yang termulia di sisi Allah Ta'ala, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang muslim dia optimis. Dia tidak putus asa. Dia tidak rendah diri, ya, karena dia beriman pada Allah Ta'ala. Dan Allah mengukur hamba-hamba ini atau hamba-hambanya bukan dari garis keturunannya, bukan dari warna kulitnya, bukan dari suku bangsanya, tetapi yang menjadi patokan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang pertama dan tiada akhirnya. Senantiasa pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba, hendaknya dia istiqamah di atasnya. Tidak kemudian dia menyimpang dari kalimat la ilaha illallah, tapi sampai akhir kehidupannya. Ini baru dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahqaf atau surat Fussilat dan juga surat Al-Ahqaf. Dalam surat Fussilat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, terus di atas tauhid, terus di atas pengakuan mereka akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang kematian menjemput mereka. Maka pada saat itu tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah pada mereka para malaikat-malaikat rahmat, sembari mengatakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih atau berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berita gembira untuk kamu sekalian dengan surga yang telah dijanjikan Allah untuk kamu sekalian. Maka istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, di atas syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan segala konsekuensinya, inilah
penyebab seorang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, yaitu dia mati di atas iman dan Islam sampai dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla. Kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, yang berarti tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan selain Allah adalah batil. Ya, ini makna kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan-sembahan selain Allah itu adalah batil, siapapun dia dan apapun dia. Semua yang disembah selain Allah, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu sapi, entah itu api, entah itu patung berhala dan lain sebagainya, semua yang disembah selain Allah adalah batil, ya. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita pahami dari kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat ini membatalkan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwa sembahan yang hak, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat tauhid la ilaha illallah di antara status dan kedudukannya dalam Islam, bahwa dia adalah kalimatul ikhlas wa kalimatul haqqi wa syahadatul haqq. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Kalimat yang menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dia sekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia adalah kalimatul haq, kalimat yang hak. Tidak ada kalimat lebih hak daripada la ilaha illallah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa mereka semua bersaksi dengan penuh keadilan bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang hak, dan dia adalah syahadat yang hak, persaksian yang hak, ya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ. Orang-orang yang mereka beribadah, menyembah kepada selain Allah, mereka tidak mendapatkan dan tidak memiliki hak untuk syafaat di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang betul-betul dia memberikan persaksian akan kebenaran, persaksian yang hak, ya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan itu. Para ulama menyebutkan tentang ayat ini, di antara Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, tentang ayat ini beliau mengatakan, humul ladzina yashhaduna syahadatal haq. Mereka adalah orang-orang yang memberikan persaksian dengan persaksian yang hak. Fayuwahidunallah, maka mereka kemudian mentauhidkan Allah. Wa yukhlisuna lahul wahdaniyah, dan mereka ikhlaskan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala tentang kalimat la ilaha illallah, tentang firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan orang yang memberikan persaksian yang hak
yaitu orang yang memberikan persaksian alla ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yaitu kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid adalah syahadat yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah tidak sekedar ucapan di atas lisan, tapi hati mereka meyakini apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka ketika mereka bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah, disebutkan satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang syahadat yang hak ini, bahwa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, tatkala pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanannya atau pada sebagian safarnya, perjalanannya, idh sami'a munadiyan yaqul, tiba-tiba mereka mendengar seorang muadzin, ya, beliau mendengar seorang yang adzan, dia mengumandangkan dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ucapan muadzin itu, kata Nabi SAW, faqal alal fitrati, orang ini berada di atas fitrahnya. Orang ini berada di atas fitrahnya. Dia mengakui kebesaran Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian muadzin itu melanjutkan azannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka faqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mendengar muadzin itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kata beliau, syahida bi syahadatil haq, bahwa orang ini dia telah memberikan persaksian dan persaksian yang hak. Qal, kemudian orang itu melanjutkan azannya dan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kharaja minan nar, orang ini keluar dari api neraka. Dia selamat dari api neraka karena dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh orang tersebut. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau kepada para sahabat beliau yang berada dalam perjalanan bersama beliau, unduru, coba kalian lihat orang itu, siapa yang azan itu? Fasatajidunahu, maka kalian akan jumpai orang ini salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, imma ra'iyan mu'ziban, dia adalah seorang penggembala kambing yang dia mencari rumput, seorang penggembala yang dia mencari rumput di tempat yang jauh. Atau yang kedua, wa imma mukalliban, atau dia seorang pemburu, orang yang berburu. Fanadharuhu, maka para sahabat mencari sumber suara azan tadi itu di mana. Lalu fawajaduhu ra'iyan, ternyata mereka jumpai, mereka dapati orang itu adalah seorang penggembala. Hadarathus shalah fanada biha, telah masuk waktu salat dan dia azan untuk mengerjakan salat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, artinya dia telah bersaksi dengan persaksian yang hak. Apa cukup seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah setelah diutusnya Nabi SAW? Apa cukup bagi dia untuk masuk surga? Jawabannya tidak. Sampai dia mengakui, sampai dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi alaihi wasallam setelah mendengar orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata beliau, kharaja minan nar, dia selamat, dia keluar dari api neraka. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang walaupun dia misalnya ketika dia sendirian karena suatu hal, ya, dia mungkin tidak sholat berjamaah karena ada halangan atau lain sebagainya, safar atau lain sebagainya, maka ketika datang waktu sholat dan dia sendirian, juga tetap dianjurkan untuk azan. Ya, azan untuk dirinya. Azan kemudian qomat baru sholat.
Ya, ini karena orang ini dia sendirian ya di tempat penggembalaan atau mencari rumput di satu tempat yang jauh dari kota Madinah, dan dia mengumandangkan azan karena telah masuk waktu sholat. Kemudian di antara kedudukan kalimat la ilaha illallah bahwa dia adalah da'watul haq wa ma siwaha fahiya da'watul batil. Dakwah yang menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah itulah dakwah yang hak. Adapun dakwah yang menyeru kepada selain Allah, maka dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah yang batil. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, lahu da'watul haq. Hanya milik Allah dakwah yang hak itu. Karena Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang memiliki dakwah yang hak ini. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, wa inna ma ana bida'watil haq tauhidullah. Yang dimaksud dengan dakwatul haq di sini ya, yaitu lahu dakwatul haq, hanya milik Allah dakwah yang hak itu. Kata beliau yang dimaksud adalah dakwah menyuruh kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah taala. Wa syahadat an la ilaha illallah, dan dia adalah syahadat menyuruh manusia kepada la ilaha illallah agar mereka betul-betul meyakini yaitu bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, imam ahli tafsir, habrul ummah. Beliau adalah lautannya umat dalam ilmu agama ini. Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan dakwatul haq, kata beliau, la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan dakwatul haq adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu menyeru manusia kepada la ilaha illallah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau menambahkan yang dimaksud dengan syahadat la ilaha illallah, yang dimaksud dengan dakwatul haq adalah syahadat la ilaha illallah, yaitu agar manusia memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah dia adalah bara'atun minasyirki wa ahlihi. Kalimat la ilaha illallah adalah ketika seorang hamba mengucapkannya, ini adalah sebuah pernyataan darinya bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahlus syirik. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia mengumumkan kepada manusia bahwa dia berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang musyrikin. Dan ini telah disebutkan, ada contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ibrahim al-Khalil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah terdapat bagi kamu sekalian pada diri Ibrahim, walladzina amanu ma'ahu, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang bersama Ibrahim, idh qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan pada kaum mereka, mereka mengatakan pada kaum mereka yang musyrik, yang menyembah pada selain Allah, kata mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu sekalian. Kami berlepas diri dari kamu sekalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap perbuatan kalian, kami ingkari perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abadan,
dan tanpa permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah seorang berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka orang mukmin, muwahhid, dia tidak cinta kepada orang-orang musyrikin. Dia tidak cinta kepada orang-orang ahli syirik. Tapi dia menyuruh mereka, dia menasihati mereka agar menghentikan perbuatan-perbuatan syirik mereka, agar beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimat yang menunjukkan seorang berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari kesyirikan mereka. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, dia adalah kalimat taqwa. Dia adalah kalimat taqwa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah melazimkan kalimat taqwa itu kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum mukminin yang bersama beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-26. Surah Al-Fatah ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. Ingatlah tatkala Allah menjadikan orang-orang yang kafir itu, Allah jadikan dalam hati-hati mereka al-hamiyah, yakni al-asabiyah, fanatik kepada peribadatan mereka, fanatik kepada jahiliyah mereka, fanatik kepada penyembahan mereka pada berhala-berhala itu. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih, maka Allah turunkan ketentramannya, ketenangannya kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan ketenangan pada mereka karena tauhidnya mereka, ya, karena tauhid mereka kepada Allah Ta'ala, maka mereka tenang. Allah turunkan ketentraman dalam jiwa-jiwa mereka kepada Rasulullah dan kaum mukminin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah lazimkan kalimat taqwa yakni pada diri mereka. Wa kanu haqqo biha, dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk kalimat tersebut, kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa kanu haqqo biha wa ahlaha, dan mereka adalah ahlinya kalimat la ilaha illallah. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kata At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mempunyai anak namanya At-Tufail, Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Kata Tufail bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda tentang firman Allah, wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah lazimkan, Allah tetapkan dalam hati mereka, Rasulullah dan orang-orang beriman bersama beliau, Allah tetapkan dalam hati mereka kalimat taqwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Jadi kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Kalimat la ilaha illallah hiya al-urwatul wuthqa. Kalimat la ilaha illallah adalah al-urwatul wuthqa, tali ikatan seorang hamba dan Allah Ta'ala yang paling kokoh. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang terkokoh, lam fisomalaha, yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa? Ya, dari Atha,
murid Abdullah bin Abbas. Dari an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, al-urwatul wuthqa hiya syahadat an la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna ma jaa bihi Muhammadun haqqun wa sidqun, dan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan semua itu adalah kebenaran. Ini makna dari al-urwah al-wuthqa. Jadi beriman atau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat ini, "Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, "Ay man khala'al andada wal awthan." Barang siapa yang dia meninggalkan semua tandingan-tandingan, sembahan-sembahan selain Allah, wa ma yad'una ilaihi syaitan, dan dia melepaskan apa yang diseru oleh syaitan untuk mereka menyembah selain Allah, ya, min ibadati kulli ma yu'bad min dunillah, wa wahadallah, kemudian dia hanya mentauhidkan Allah, fa'abadahu wahdah, kemudian dia beribadah hanya kepada Allah semata, wa syahida an la ilaha illa huwa, dan dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang terkokoh, ai faqad thabata fi amrihi, berarti dia telah tetap mantap di atas perkaranya dalam urusannya, wastaqama ala tariqatil muthla, dan dia berarti berada di atas jalan yang terbaik, wassiratil mustaqim, dan berada di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat la ilaha illallah, dia adalah kalimat qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, karenanya Allah ciptakan seluruh makhluknya, yaitu karena kalimat la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-85, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi melainkan untuk satu kebenaran, untuk al-haq. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah hanya kepada aku. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-19, "Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq." Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi adalah dengan al-haq. Kata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, yurabbihu ta'ala, Allah mengingatkan dengan ayat ini, yakni kepada hamba-hambanya, bahwasanya khalaqas samawati wal arda bil haqq, bahwa Allah ciptakan langit dan bumi adalah untuk satu kebenaran, ay liya'budahu al-khalqu wa ya'rifu, agar Allah disembah oleh hamba-hambanya dan agar para hambanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak agar Allah wa ya'murahum wa yanhahum, agar Allah memerintahkan mereka dan Allah melarang mereka. Waliyastadillu bihima wa ma fihima ala ma lahu ma lillahi min sifatil kamal. Dan Allah ciptakan langit dan bumi ini agar manusia menjadikan langit dan bumi ini sebagai bukti, sebagai dalil yang mereka lihat dengan mata kepala mereka tentang kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan bumi ini adalah semua terbaik, semua sempurna, tidak ada keburukan, dalam arti tidak ada yang cacat dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang Allah ciptakan ini adalah sebagai dalil, sebagai bukti akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan
Waliya'lamu, dan agar mereka mengetahui, ini para hambanya, agar mengetahui annalladzi khalaqas samawati wal ard, bahwasanya dia zat yang menciptakan langit dan bumi yang demikian besar dan luasnya ini, qadirun ala an yu'idahum khalqan jadida, bahwa dia Allah Maha Kuasa, mampu untuk mengembalikan mereka para hamba-hambanya menjadi ciptaan yang baru, yaitu di hari kiamat kelak. Liyujaziyahum bi ihsanihim wa isaatihim, agar dia memberikan balasan, agar Allah berikan balasan kebaikan bagi mereka yang berbuat baik dan keburukan sesuai dengan keburukan yang mereka lakukan. Ini perkataan As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk al-haq, yaitu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, dia adalah kalimat al-azimah, kalimat yang agung, yang karenanya Allah mengutus para rasul dan Allah turunkan kitab-kitabnya, dan karenanya Allah syariatkan syariat-syariatnya kepada para rasul dan kepada hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika bir rasul," dan tidaklah kami utus sebelum engkau dari seorang rasul pun wahai Muhammad, "illa nuhi ilaihi," melainkan kami wahyukan kepada para rasul itu, "annahu la ilaha illa ana fa'budun," bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali aku, yaitu kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah kalian kepada Allah. Ini adalah seruan seluruh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul berkata, yakni kepada umat-umat mereka, an i'budullaha, sembahlah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah dari menyembah taghut. Maka ini misi para rasul, yaitu adalah untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini, agar para hamba-hamba Allah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah hiyal kalimatul ulya, dia adalah kalimat yang tertinggi, yang karenanya Allah memerintahkan para rasul, memerintahkan kaum mukminin untuk berjihad fi sabilillah, yaitu untuk agar kalimat Allah yang tertinggi dan kalimat kufur dan syirik menjadi kalimat yang terendah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Taubah ayat yang ke-40, ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla," dan Allah jadikan kalimat orang-orang yang kafir itu kalimat yang terendah, wa kalimatullahi al-ulya, dan Allah jadikan kalimat Allah dialah yang tertinggi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qauluhu wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla hiya syirku billah. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu kalimat yang terendah, yaitu kesyirikan. Allah jadikan kesyirikan itu menjadikan orang-orang musyrikin menjadi rendah. Makanya orang musyrikin itu mereka tunduk patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sembahan-sembahan mereka. Adapun kaum mukminin tidak. Ahli tauhid tidak. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai izzatun nafsi, mempunyai kehormatan diri, karena mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian disebutkan juga oleh Abdullah bin Abbas bahwa wa ja'ala kalimatullah al-ulya, bahwa kalimat Allah itu yang tertinggi. Kata Abdullah bin Abbas, hiya la ilaha illallah. Kalimat al-ulya ada kalimat Allah itu yang tertinggi, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kalimatullah hiya al-ulya ay kalimatut tauhid.
Kalimat Allah yang tertinggi adalah kalimat tauhid. Kemudian kalimat la ilaha illallah. Hiya kalimatul Islam wa miftahu daris salam. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul Islam. Seorang tidak bisa masuk Islam kecuali dengan kalimat la ilaha illallah bersamaan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimatul Islam. Pertama kali seorang masuk ke pintu Islam dengan dua kalimat syahadat. Ya, pertamanya adalah syahadat an la ilaha illallah, yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa hiya miftahu daris salam. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kuncinya surga, kunci darus salam, tempatnya orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila mereka istiqamah di atas tauhid. Adzan ya? Adzan dulu ya? Hah? Terserah. Nah, adzan dulu ya? Adzan kita lanjutkan dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Maqaman Mahmud. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kalimat tauhid la ilaha illallah hiya kalimatul Islam wa miftah daris salam. Tiada kalimat Islam yang dengannya Allah ciptakan hambanya terbagi menjadi dua. Ada mukminun, ada kufar. Itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah nusibatil kiblatu, maka ada kiblat kaum mukminin menghadap ke kiblat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Baitullahil Haram. Kemudian dengan kalimat la ilaha illallah jurridat suyuful jihad. Dan kalimat la ilaha illallah adanya jihad fi sabilillah, atau disyariatkannya jihad fi sabilillah ketika umat dalam keadaan kuat dan mampu untuk berjihad dan telah memenuhi syarat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat kelak manusia akan ditanya dua pertanyaan. Di akhirat kelak manusia akan ditanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah ketika kalian di dunia ini? Madza kuntum ta'budun? Apa yang dahulu kalian sembah? Maka jawabannya adalah dengan melaksanakan, menerapkan kalimat la ilaha illallah. Seorang akan bisa menjawab pertanyaan Allah itu. Madza kuntum ta'budun? Orang beribadah pada Allah, dia akan mengatakan bahwa kami hanya menyembah kepada Allah. Allah Rabb kami, ya, dia Rabbul Alamin. Pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Dan apa yang telah kalian jawab terhadap panggilan dan seruan para rasul? Maka bagi umat ini yang bisa menjawab pertanyaan itu di akhirat kelak hanyalah orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang mengikuti atau menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, qudwah bagi mereka. Itulah yang akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu madza ajabtumul mursalin? Apa sikap kalian terhadap seruan para rasul? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah hiyal kalimatus sawa. Dia ada kalimat yang sama, yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru ahlul kitab agar mereka mengucapkan kalimat yang sama dengan orang-orang mukminin. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, al-yahud wan nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu sekalian. Apa kalimat yang sama itu? Alla na'budu illallah. Agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Dan agar kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan agar sebagian di antara kita tidak menjadikan sebagian lainnya sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Namun apabila kalian tidak mau kepada seruan kami ini, kepada ajakan kami, kalian berpaling dari apa yang kalian seru apa yang kami seru kalian kepadanya, maka faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslimun yang tunduk patuh kepada Allah, tunduk dan taat pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Abul Aliyah, beliau seorang muhadram, Abul Aliyah, ya, hidup di zaman Nabi sallam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallam. Maka beliau sebagai juga tabi'in. Kata Abul Aliyah rahimahullah taala, kalimatus sawa la ilaha illallah. Kalimat sawa ini maksud dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalimat la ilaha illallah hiya haqqullah ala jami'il ibad. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah dia adalah hak Allah yang Allah wajibkan pada semua hamba-hambanya, minal jinni wal ins, baik jin maupun manusia. Semua Allah wajibkan mereka untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimat tauhid la ilaha illallah adalah hak Allah atas hamba-hambanya
yaitu merupakan kewajiban para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah menyembah aku. Kemudian juga ayat yang sudah saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 21, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Allah telah wasiatkan, Allah perintahkan, ya, dan Rabbmu telah memberikan wasiat atau perintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka beribadah pada Allah Ta'ala adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Oleh karena itu, firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, berilmulah bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu artinya, ketahuilah wahai hamba-hambaku, wahai orang yang beriman, atau wahai hambaku, ya, bahwa kamu mempunyai kewajiban pada Allah Ta'ala, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Agar setiap hamba mengetahui bahwa dia mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala. Allah mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh hamba itu, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh dalam riwayat-riwayat di antara Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Pernah suatu ketika, kata Mu'adz bin Jabal, aku dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas ekor keledai. Ya. Faqal, "Ya Mu'adz." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Mu'adz, memanggil Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Faqultu labbaika ya Rasulullah. Maka aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Aku senantiasa mendengar dan menaati panggilanmu wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Yani apakah kewajiban para hamba kepada Allah? Tahukah engkau apakah kewajiban para hamba kepada Allah? Qultu, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Yani aku tidak tahu. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, fa inna haqqallah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Lalu Rasulullah SAW bertanya pertanyaan berikutnya kepada Mu'adz bin Jabal, "Fahal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu dzalika?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apakah yang Allah wajibkan atas dirinya jika hamba-hambanya melakukan hak Allah, menunaikan hak Allah apabila mereka menyembah Allah? Qultu, kata Mu'adz, aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna haqqal ibadi 'ala Allah. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya. Idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan yang tadi itu, kalau mereka melakukan kewajiban mereka kepada Allah, alla yu'adzibahum, wa Allah tidak akan mengazab mereka. Dalam satu riwayat, ya, Allah mengatakan bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, yudkhiluhumul jannah, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Ya. Saya kira cukup ya di antara ya status dan kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebetulnya masih banyak, tapi tidak cukup waktunya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita suatu saat kita bertemu lagi. Kita lanjutkan atau mungkin ustaz-ustaz yang lain melanjutkannya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.